Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan materi terkait dengan aktivitas pendanaan. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok 8. Yang pertama ada Indah Aryani dengan NIM akhir 222. Yang kedua ada Pranata Lenggo dengan NIM akhir 235. Yang ketiga ada Karinah Dian dengan NIM 243. Yang keempat ada Nadia Kusuma dengan NIM akhir 245. Dan yang terakhir ada Fezia Meliamanda dengan NIM 251. Selanjutnya, materi akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya mengenai sebab submaterinya. Yang pertama itu pendanaan utang. Yang kedua, sewa. Yang ketiga, kontingensi dan komitmen. Yang keempat, pendanaan di luar neraca. Yang kelima, ekuitas pemegang saham. Dan yang keenam, manfaat pasca pensiun. Next. Mengenai materi pertama, yaitu pendanaan utang. Next. Jadi, utang atau kewajiban keuangan ini mengacu pada dana yang telah dipinjam secara eksplisit oleh perusahaan sebelumnya. Oke, jadi utang atau kewajiban keuangan ini mengacu pada dana yang telah dipinjam secara eksplisit oleh perusahaan dari berbagai penyedia modal dengan biaya pinjaman dalam bentuk bunga dan jangka waktu tetap. Jadi utang ini ada dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada utang jangka pendek, yaitu utang yang jangka waktunya kurang dari 1 tahun, digunakan untuk modal kerja dan likuiditas, serta diklasifikasikan sebagai kewajiban lancar di neraca. Contohnya itu ada revolver atau jalur kredit bergulir, kertas komersial, dan tagihan diskon. Lalu yang kedua itu ada utang jangka pendek, yaitu utang yang jangka waktunya lebih dari 1 tahun dan diklasifikasikan sebagai kewajiban tidak lancar di neraca. Contohnya itu ada obligasi, surat utang, dan pinjaman berjangka. Next. Lalu selanjutnya mengenai pengungkapan terkait utang. Jadi yang pertama itu pengungkapan utang dalam laporan keuangan. Jadi perusahaan ini wajib melaporkan utang jangka panjang dan juga jangka pendek ini dalam catatan keuangannya. Nah, informasi tambahan ini mencakup mengenai jatuh tempo, ketentuan kontrak, saldo kredit yang belum digunakan, dan lain sebagainya. Lalu, mengenai biaya amortisasi versus nilai nominal. Jadi, utang ini nanti akan dicatat berdasarkan biaya amortisasi, bukan berdasarkan nilai nominal. Hal ini untuk mencerminkan bunga dan pengurangan saldo seiring waktu. Nah, perbedaan nilai ini muncul akibat adanya biaya penerbitan, diskon, atau premi terkait utang. Lalu mengenai akuntansi nilai wajar. Jadi, akuntansi nilai wajar ini adalah metode penilaian aset dan liabilitas berdasarkan harga pasar saat ini atau estimasi yang wajar jika tidak ada pasar aktif. Nah, pendekatan ini digunakan dalam standar akuntansi seperti IFRS atau GAAP untuk meningkatkan transparansi laporan keuangan. Namun, fluktuasi nilai wajar ini dapat menyebabkan perubahan laba atau rugi yang belum terrealisasi, sehingga dapat mempengaruhi stabilitas laporan keuangan. Lalu selanjutnya ada batas kredit yang tidak digunakan. Nah, batas kredit yang tidak digunakan ini adalah fasilitas pinjaman yang tersedia tetapi belum ditarik, yang hanya dapat digunakan untuk modal kerja dan tidak untuk membayar utang jangka panjang. Next. Lalu selanjutnya ada mengenai risiko pendanaan kembali. Jadi, risiko pendanaan kembali ini terjadi ketika suatu entitas menghadapi kesulitan dalam memperoleh pendanaan baru untuk melunasi kewajiban yang akan jatuh tempo. Risiko ini meningkat jika kondisi keuangan melemah, akses terhadap sumber pendanaan terbatas, atau terdapat ketidakpastian di pasar keuangan. Lalu selanjutnya mengenai perlindungan pemberi pinjaman. Jadi perlindungan bagi pemberi pinjaman ini mencakup beberapa aspek penting. Yang pertama itu ada senioritas, yaitu menentukan urutan pembayaran kreditur saat kebangkrutan. Jadi kreditur dengan tingkat senioritas yang lebih tinggi ini akan menerima pembayaran lebih dahulu dibandingkan dengan yang memiliki senioritas lebih rendah. Lalu yang kedua itu ada jaminan atau kolateral, yaitu merupakan aset yang bisa disita jika peminjam gagal bayar. Jadi, jika peminjam mengalami gagal bayar, maka pemberi pinjaman ini berhak untuk menyita dan menjual aset tersebut untuk menutupi kewajiban utang. Lalu yang ketiga itu ada perjanjian atau covenants, yaitu merupakan batasan keuangan dan operasional untuk mengurangi risiko kredit. Nah, hal ini tuh bisa berupa rasio keuangan minimum, pembatasan tambahan utang, atau larangan transaksi tertentu yang dapat meningkatkan risiko kredit. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke. Selanjutnya itu ada mengenai sewa atau lease. Lease atau leasing adalah metode pembiayaan
di mana eh, aset banyak metode pembiayaan aset yang banyak digunakan terutama di industri retail, penerbangan, dan transportasi. Lease adalah perjanjian antara pemilik aset atau lessor dan pengguna aset atau lisi, di mana lisi akan membayar sewa atas penggunaan aset tersebut dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya ada klasifikasi dan pelaporan mengenai list. Di sini terdapat dua jenis utama, yaitu ada capital list, yang mana ini merupakan list yang mentransfer manfaat dan risiko kepemilikan kepada lisi atau em, pengguna aset. Nah, dalam capital list ini, aset dan kewajiban list dicatat di dalam neraca. Nah, untuk list jenis yang kapitalis ini akan dan ko mencatat aset dan kewajiban list yang mana akan meningkatkan total aset dan utang serta menyebabkan biaya depresiasi dan bunga yang lebih tinggi daripada awal mula masa list. Terus yang kedua itu ada jenis operating list, di mana ini tuh merupakan list yang tidak memenuhi kriteria kapitalis, di mana pembayaran list ini dicatat sebagai biaya sewa tanpa mencatat aset atau kewajiban di dalam neraca, yang mana dapat menyebabkan understatement kewajiban sehingga meningkatkan rasio solvabilitas dan menunda pengakuan biaya, sehingga laba awal list terlihat akan lebih tinggi. Kemudian yang selanjutnya ada analisis dan reklasifikasi list, di mana karena terdapat perbedaan dampak antara kapital dan operating list, analis keuangan seringkali melakukan reklasifikasi operating list menjadi capital list untuk mendapatkan gambaran keuangan yang lebih akurat. Proses ini melibatkan tiga hal. Yang pertama ada mengestimasi nilai kini dari pembayaran list masa depan. Yang kedua ada meningkatkan tingkat diskonto yang sesuai, misalnya dengan suku bunga obligasi perusahaan. Yang ketiga ada menghitung ulang aset dan kewajiban list serta dampaknya terhadap resiko keuangan. Nah, di sini list itu digunakan sebagai strategi optimalisasi pajak, di mana pemilik aset dengan tarif pajak yang lebih tinggi akan menahan kepemilikan untuk memanfaatkan manfaat pajak tersebut. Selain itu, perusahaan juga dapat menggunakan list untuk mempercantik laporan keuangan. Jadi, pemilihan metode list memiliki dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan dan analisis kredit. Oleh karena itu, analis harus memperhatikan atau memahami struktur list perusahaan untuk menilai resiko dan posisi keuangan yang sebenarnya terjadi di dalam perusahaan. Oke, materi selanjutnya yaitu kontingensi dan juga komitmen. Next. Nah, kita masuk ke yang pertama dulu yaitu definisi dari kontingensi. Kontingensi adalah keuntungan atau kerugian potensial yang bergantung pada satu atau lebih peristiwa di masa depan. Kalau mungkin secara mudahnya, kontingensi ini itu tuh merupakan kemungkinan suatu perusahaan itu tuh mengalami kerugian ataupun keuntungan yang dapat diproyeksi di masa depan. Nah, dalam laporan keuangan sendiri, kontingensi ini dikategorikan menjadi dua, yaitu ada kontingensi rugi dan juga ada kontingensi keuntungan. Kontingensi rugi sendiri itu tuh merupakan klaim potensial terhadap sumber daya perusahaan dan sering disebut sebagai kewajiban kontingensi atau contingent liabilities. Contohnya itu sendiri, misalnya di suatu perusahaan itu mengalami gugatan hukum, yang dimana gugatan hukum ini diproyeksikan akan pasti tuh bakal kalah gitu kan. Nah, maka dari itu suatu perusahaan tersebut harus mengakui kewajiban tersebut di laporan keuangan. Maka dari itu, sebuah kontingensi rugi hanya boleh dicatat sebagai beban atau kewajiban dalam laporan keuangan jika memenuhi dua kondisi. Yang pertama itu ada kemungkinan besar yang di mana tuh si rugi ini ada kemungkinan besar atau kemungkinannya tinggi, probabilitasnya tinggi suatu perusahaan ini akan mengalami rugi tersebut. Yang kedua itu dapat diestimasi secara wajar yang di mana jumlah kerugian yang mungkin terjadi dapat diperkirakan
dengan cukup akurat. Nah, jika kedua kondisi ini tidak terpenuhi, perusahaan itu eh, tetap harus mencatat atau mengakui tentang rugi tersebut, tapi dicatatnya di CALK. Terus habis itu juga ada kontingensi keuntungan. Kontingensi keuntungan merupakan potensi keuntungan yang mungkin terjadi di masa depan. Misalnya ada kemenangan dalam gugatan hukum atau investasi yang belum terrealisasi. Yang di mana ada perbedaan nih antara kontingensi rugi dan juga kontingensi keuntungan. Yang paling signifikan adalah kalau misalnya kontingensi keuntungan itu tidak boleh dicatat atau diakui di laporan keuangan ketika itu tuh belum terrealisasi. Tapi kalau misalnya keuntungan tersebut itu dinilai mempunyai nominal yang sangat besar, maka si keuntungan ini tuh boleh diakui tapi bukan diakui tapi diungkapkan di CALK. Next. Nah, masuk ke yang kedua itu ada komitmen. Komitmen adalah kewajiban yang telah disepakati perusahaan, tetapi belum dicatat dalam laporan keuangan karena belum terjadi transaksi yang menyelesaikan kewajiban tersebut. Contoh komitmen di dunia nyata itu ada perusahaan yang menandatangani perjanjian lisensi paten dengan pemasok utama untuk memproduksi dan menjual produk berbasis teknologi tertentu. Terus ada juga perusahaan retail yang memiliki kontrak sewa jangka panjang untuk properti yang digunakan sebagai toko. Ada juga karakteristik dari dari komitmen ini. Yang pertama tuh meskipun komitmen tidak dicatat sebagai kewajiban dalam laporan keuangan, perusahaan harus mengungkapkan detailnya dalam catatan kaki atau CALK. Yang kedua itu tuh pengungkapan harus mencakup jumlah, kondisi, dan jadwal pembayaran kewajiban tersebut. Lalu apa sih pentingnya dari si eh, komitmen dan juga kontingensi ini? Yang pertama, mempengaruhi resiko perusahaan. Kewajiban kontingensi dan komitmen nih yang besar dapat meningkatkan resiko keuangan perusahaan jika itu tuh ada peristiwa yang tiba-tiba merugikan. Terus habis itu ada mempengaruhi likuiditas dan solvabilitas. Jika kontingensi menjadi kewajiban nyata, perusahaan mungkin harus menyediakan dana tambahan yang dapat mempengaruhi arus kas dan juga posisi keuangan pastinya. Terus yang ketiga itu transparansi laporan keuangan. Analisis analisis kita tuh sebagai analisis laporan keuangan kita tuh harus memahami apakah ada kewajiban-kewajiban tersembunyi yang memang tidak tidak dicantumkan di laporan keuangan karena seperti yang tadi dijelaskan kontingensi kontingensi untung itu juga nggak bisa ditulis di laporan keuangan ketika tuh belum terrealisasi maka ada di CLK. Maka dari itu transparansi laporan keuangan ini maksudnya kita sebagai analis juga harus ngecek CLK-nya untuk melihat apakah ada si komitmen dan juga kontingensi tersebut. Next. Baik, untuk materi selanjutnya itu ada pendanaan di luar neraca. Lanjut. Nah, baik, jadi pendanaan di luar neraca atau off-balance sheet financing adalah metode pendanaan yang memungkinkan perusahaan memperoleh sumber daya atau mendanai aktivitas bisnis tanpa harus mencatat kewajiban tersebut secara langsung dalam neraca. Nah, teknik ini digunakan untuk meningkatkan rasio keuntungan seperti return on asset atau dan leverage ratio sehingga perusahaan terlihat lebih sehat secara finansial. Lanjut. Kemudian ada bentuk-bentuk pendanaan di luar neraca. Nah, yang pertama itu ada leasing operasional. Nah, perusahaan itu menggunakan aset dengan menyewa daripada membeli, sehingga kewajiban tidak tercatat sebagai utang dalam neraca. Nah, contohnya itu synthetic lease, di mana perusahaan itu tetap mengendalikan aset tanpa mencatat kewajiban terkait. Nah, yang kedua ada perjanjian pembelian dan komitmen jangka panjang. Nah, perusahaan membuat kontrak untuk membeli barang atau jasa dalam jumlah tertentu di masa depan tanpa mencatat kewajiban di neraca. Nah, contohnya itu adalah kontrak pembelian bahan baku dalam industri manufaktur. Kemudian yang ketiga ada special purpose entities, adalah entitas hukum terpisah yang dibuat untuk tujuan tertentu seperti pembiayaan proyek atau sekur- sekuritisasi aset. Nah, yang keempat ada sekuritisasi aset, adalah piutang atau aset lainnya dijual ke pihak ketiga yang kemudian menerbitkan sekuritas berbasis aset tersebut. Eh, yang kelima ada joint venture dan kemitraan terbatas. Nah, perusahaan itu dapat membentuk usaha patungan di mana mereka memiliki kepemilikan kurang dari 50% sehingga tidak perlu
dikonsolidasikan dalam laporan keuangan utama. Lanjut. Kemudian ada regulasi dan implikasi pendanaan di luar aset. Nah, jadi berikut ini merupakan regulasi-regulasi yang digunakan dalam pendanaan aset. Yang pertama itu ada SOX. Nah, peraturan ini menyangkut tentang meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan. Yang kedua ada FIN 46 yang mengatur bagaimana entitas dengan kepentingan variabel harus dikonsolidasikan dalam laporan keuangan induk perusahaan. Dan yang ketiga, itu ada IFRS 16 dan ASC 842. Nah, standar akuntansi yang mengubah cara pelaporan leasing mengharuskan perusahaan mencatat sebagian besar leasing sebagai kewajiban di neraca. Lanjut. Yang selanjutnya itu tentang ekuitas pemegang saham. Lanjut. Ekuitas pemegang saham. Ekuitas mengacu pada pembiayaan pemilik atau pemegang saham atas suatu perusahaan. Ekuitas dipandang mencerminkan klaim pemilik atas aset bersih perusahaan. Pemegang sekuritas ekuitas biasanya berada di bawah kreditur, yang berarti bahwa klaim editor diselesaikan terlebih dahulu. Nah, dalam ekuitas pemegang saham kita juga harus mempertimbangkan faktor-faktor. Yang pertama itu ada mengklasifikasikan dan membedakan sumber utama pembiayaan ekuitas. Yang kedua, memeriksa hak untuk kelas pemegang saham dan prioritas mereka dalam likuidasi. Yang ketiga, mengevaluasi batasan hukum untuk distribusi ekuitas. Yang keempat, ada meninjau batasan kontraktual hukum dan batasan lainnya terkait distribusi laba ditahan. Dan yang terakhir, ada menilai persyaratan dan ketentuan sekuritas konversi, opsi saham, dan pengukuran lain yang melibatkan potensi penerbitan saham. Nah, dalam ekuitas pemegang saham, kita juga mengenal ada klasifikasi saham. Yang pertama ada saham treasury atau pembelian saham kembali. Adalah saham perusahaan yang diperoleh kembali setelah sebelumnya diterbitkan dan dibayar penuh. Akuisisi saham treasury oleh perusahaan mengurangi aset dan ekuitas pemegang saham itu sendiri. Nah, yang kedua itu ada modal saham. Modal saham juga dibagi menjadi dua. Yang pertama ada saham preferen dan yang kedua ada saham biasa. Saham preferen adalah kelas saham khusus yang memiliki preferensi atau fitur yang tidak memiliki oleh saham biasa. Yang saham biasa adalah kelas saham yang mewakili kepentingan kepemilikan dan menanggung resiko dan imbalan akhir dari kinerja perusahaan. Selanjutnya, dalam ekuitas pemegang saham, kita juga mengenal adanya nilai buku per saham. Nilai buku per saham adalah jumlah per saham yang dihasilkan dari likuidasi perusahaan. Nilai buku adalah terminologi konvensional yang mengacu pada nilai aset bersih, yaitu total aset dikurangi dengan klaim terhadapnya. Cara sederhana untuk menghitung nilai buku adalah dengan menambahkan akun ekuitas saham biasa dan mengurangi dengan total klaim senior yang tidak tercermin dalam neraca. Nah, nilai buku per saham juga memainkan peran penting, di antaranya nilai buku dengan potensi penyesuaian sering digunakan dalam menilai persyaratan merger. Yang kedua, analisis perusahaan yang sebagian besar asetnya liquid seperti keuangan, investasi, asuransi, dan lembaga perbankan sangat bergantung pada nilai buku. Yang ketiga, ada analisis obligasi bermutu tinggi dan saham preferen sangat mementingkan cakupan aset. Selanjutnya. Yang selanjutnya itu ada pelaporan ekuitas pemegang saham berdasarkan IFRS. Yang pertama, modal saham itu dilaporkan sebagai item baris terpisah. Yang kedua, sebagian besar perusahaan melaporkan laba ditahan, namun beberapa memasukkan laba ditahan dalam cadangan. Yang ketiga itu cadangan mencakup akumulasi pendapatan dan komprehensif lain, kompensasi opsi, premi saham, dan dalam beberapa kasus bahkan laba ditahan. Yang keempat itu ada kepentingan minoritas, yaitu kepentingan non-pengendali ditampilkan secara terpisah dari ekuitas pemegang saham perusahaan induk tetapi dimasukkan sebagai bagian dari total ekuitas. Dan yang terakhir, beberapa perusahaan melaporkan komponen-komponen terperinci pada neraca, sementara yang lain melaporkannya hanya agregat untuk setiap kategori. Selanjutnya, Masuk ke subbab terakhir yaitu manfaat pasca pensiun. Next. Nah, manfaat pasca pensiun ini atau post retirement benefit adalah manfaat yang diberikan perusahaan kepada karyawan setelah mereka pensiun. Yang dimana ini tuh harus dipertimbangkan dan juga kita sebagai analisis juga harus mengetahui terkait ma- si pensiun ini tuh bagaimana. Kalau kita sebagai seseorang karyawan, mungkin pensiun ini bakal banyak
manfaat dan benefit bagi kita. Tapi kalau kita di sisi sebagai seseorang yang misalnya kita sebagai orang yang membutuhkan laporan keuangan tersebut, eh, apa beban pensiun yang terlalu besar itu tuh bisa menjadi beban finansial yang signifikan bagi suatu perusahaan. Oleh karena itu, investor dan juga kita sebagai analisis harus mencermati bagaimana perusahaan mengelola dan melaporkan kewajiban ini dalam laporan keuangan. Nah, dalam buku yang dijadikan acuan, manfaat pasca pensiun itu mencakup dua jenis utama. Yang pertama ada manfaat pensiun dan juga ada manfaat pasca pensiun lainnya. Manfaat pensiun atau pensiun benefit itu manfaat dalam bentuk uang yang diberikan kepada karyawan setelah mereka pensiun. Biasanya diberikan melalui rencana pensiun, manfaat pasti atau rencana kontribusi pasti. Ini juga udah pernah dibahas di mata kuliah semester-semester sebelumnya. Selanjutnya itu juga ada manfaat pasca pensiun lainnya. Ini tuh mencakup manfaat selain uang, seperti contohnya ada tunjangan kesehatan, ada asuransi jiwa bagi pensiun. Manfaat pasca pensiun lainnya itu other post retirement employee benefit atau biasanya OPEB, OPEB. Nah, biasanya tuh lebih sulit untuk diprediksi karena tergantung pada biaya layanan kesehatan yang kemungkinan berubah-ubah. Next. Nah, eh, ada akuntansi manfaat pasca pensiun yang di mana di sini tuh ada beberapa aspek penting. Yang pertama ada pengakuan beban. Pengakuan beban itu tuh standar akuntansi mengharuskan biaya manfaat pasca pensiun diakui saat karyawan masih bekerja, bukan saat manfaatnya dibayarkan setelah pensiun. Ini dilakukan untuk mencerminkan kewajiban perusahaan yang lebih akurat di laporan keuangan. Terus yang kedua, aspek pentingnya itu ada pengakuan, eh ini belum diganti, sorry ya, ada perhitungan kewajiban. Yang kedua ini ada perhitungan kewajiban yang dimana manfaat pasca pensiun itu da, dihitung berdasarkan nilai kini manfaat yang telah diperoleh karyawan. Perhitungan ini tuh menggunakan berbagai asumsi aktuarial seperti harapan hidup, tingkat turnover karyawan, kenaikan gaji, biaya kesehatan, dan lain-lain. Terus habis itu yang ketiga, ini tuh salah juga, maaf. Ada pelaporan dalam laporan keuangan, yang dimana di sini ada neraca, itu tuh kewajiban manfaat pasca pensiun itu dilaporkan sebagai accumulated post retirement benefit obligation atau APBO, yang dimana dapat menjadi liabilitas jangka panjang. Terus ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini tuh biaya manfaat pasca pensiun tuh dihitung dan dicatat sebagai beban periodik. Terus ada juga CLK, itu tuh perusahaan harus mengungkapkan detail mengenai kewajiban manfaat pasca pensiun termasuk asumsi aktuarial yang digunakan. Terus habis itu juga ada tantangan nih dalam akuntansi manfaat pasca pensiun. Yang pertama itu ada perbedaan antara manfaat pensiun dan OPEB. Ini tuh dalam segi pendanaannya, rencana pensiun tuh diatur oleh hukum dan harus didanai. Sedangkan OPEB ini tidak memiliki persyaratan pendanaan yang ketat. Terus yang kedua itu ada bentuk manfaat. Dari segi bentuk manfaatnya, manfaat pensiun tuh biasanya dalam bentuk tunai, sedangkan OPEB ini yang sudah dijelaskan tadi, itu tuh dia tuh lebih ke layanan kesehatan, layanan kejiwaan dan segala macam. Terus habis itu ada risiko dan estimasi, yang dimana perusahaan tuh harus memperhitungkan perubahan biaya layanan kesehatan, terus kebijakan pemerintah dan lain-lain, serta faktor ekonomi lainnya. Terus abis itu di resiko dan estimasinya ini juga estimasi yang tidak akurat dapat menyebabkan kewajiban yang lebih besar dari yang diantisipasi. Terus habis itu ada implikasi bagi analisis keuangan. Implikasi itu maksudnya adalah akibat dari adanya si pasca pensiun ini, dari adanya tuh si akun pasca pensiun ini bagi kita sebagai analisis keuangan. Yang pertama itu tuh ada pengaruh terhadap likuiditas dan solvabilitas. Eh, Perusahaan dengan kewajiban manfaat pasca pensiun besar mungkin menghadapi masalah likuiditas jika tidak memiliki cukup aset untuk menutupi kewajiban ini. Contoh ekstrimnya itu adalah General Motors yang memiliki kewajiban manfaat pasca pensiun sebesar 87,5% dari total asetnya pada tahun 2006. Terus habis itu ada dampak terhadap laba yang di mana biaya manfaat pasca pensiun ini dapat mengurangi laba perusahaan, terutama jika terdapat defisit dalam dana pensiun atau kenaikan biaya kesehatan yang tadinya juga udah dijelaskan. Terus yang ketiga itu ada pengungkapan yang kompleks. Investor tuh harus meneliti catatan kaki atau CALK untuk memahami resiko manfaat pasca pensiun perusahaan dan dampaknya gimana sih kepada perusahaan tersebut. Next. Baik, jadi sekian pemaparan materi dari kami kelompok 8.
Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Hidup kesepian tanpa kasih, cukup sekian dan terima kasih.